pada 1 Januari 2021 itu akan ada penghapusan terkait dengan premium. Kita tidak menyarankan siapapun untuk ngebut di jalan ya. Betul. Harus selalu aman dalam berkendara ya. Tapi memang kalau halo semuanya, kita balik lagi di acara Pak Eko. Sekarang kita kedatangan salah satu narasumber, Mas Fadli. halo. Ya, kita akan bicara tentang penghapusan premium yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah khususnya. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu tuh, sebetulnya kenapa sih premium itu harus dihapus? Oke, jadi gini, yang pertama perlu kita luruskan bersama bahwa penghapusan premium hingga sampai detik ini itu masih berupa wacana. Masih wacana. Jadi kenapa kita katakan masih wacana? Karena per hari ini masih belum ada perpresnya, masih belum ada SK-nya, masih belum ada dasar hukumnya lah kira-kira seperti itu. Dan untuk mempertegas bahwa ini masih wacana, bahkan Komisaris Pertamina pun menyampaikan bahwa belum ada perpresnya. Artinya bahwa campaign terhadap penghapusan premium agar kita menggunakan sumber energi atau BBM yang lebih ramah lingkungan itu another thing, itu one good point. Tapi untuk make sure bahwa apakah pemerintah sedang gencar atau belum, itu kita harus menunggu perpresnya dulu. Tapi kalau misalnya dari Dirjen KLHK, Bapak Kaliansa itu menyatakan bahwa di Jawa, Madura, dan Bali pada 1 Januari 2021 itu akan ada penghapusan terkait dengan premium. Cuman memang kita melihat ada kontradiksi antara Dirjen KLHK kemudian dengan Pertamina seperti yang sudah Mas jelaskan tadi. Itu gimana kita lihat? Sebenarnya kalau kita melihat wacana mengenai penghapusan premium di tahun ini ya, itu sebenarnya sejak September atau Agustus yang lalu, itu sudah mulai memang disampaikan oleh Direktur Pertamina bahwa Pertamina secara korporasi akan melakukan review kembali terhadap pengguna konsumsi BBM yang RON-nya di bawah 91. Nah itu sebenarnya include premium sama pertalite sebenarnya. Nah kemudian muncul lagi kan yang kami itu bahwa dari KLHK menyampaikan bahwa sudah bertemu dengan Pertamina dan Pertamina akan melakukan kebijakan tersebut. Cuman yang penting begini, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai aspek penghapusan premium, kita perlu agak sedikit ke belakang dulu ya. Betul. Jadi gini, penghapusan premium itu kalau kita rujuk isu mengenai wacana penghapusan premium sudah ada 4-5 tahun lalu. Kemudian tahun 2017 lalu KLHK itu menerbitkan permen tahun 2017 yang lalu mengenai baku mutu emisi kendaraan bermotor, di mana penggunaan BBM pun harus jauh lebih ramah lingkungan. Betul. Cuman memang kita sadari ya banyak faktor ya sehingga nggak kejadian gitu ya. Bahkan pada tahun 2018 subsidi energi khususnya secara menyeluruh itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Dan itu memang akhirnya diikuti dengan peningkatan konsumsi premium. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat tren growth-nya itu sejak 2015 itu kan konsumsi premium itu sudah mulai mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat datanya secara historis ya, itu pada tahun 2015 yang lalu ya, di sini sudah saya masukkan data historisnya. Pada tahun 2015 yang lalu itu konsumsi premium sejak 2015 itu turun 5%. Turun 5%. Ya, kemudian 2016 turun lagi 23%. Kemudian 2017 turun lagi 42%. Tapi yang menarik adalah pada tahun 2018 di mana itu adalah periode di mana pemerintah meningkatkan kembali subsidi energi, itu justru penurunannya mengalami perlambatan. Jadi bukan peningkatan sebenarnya, tapi penurunannya melambat. Ya, jadi penurunannya yang melambat. Jadi yang tadinya konsumsi premium itu sudah 42% turunnya, mengalami perlambatan pada tahun 2018 sebesar 14%. Nah ini kebetulan sama di periode di mana pemerintah meningkatkan subsidi energi, di mana peningkatannya sampai 67,5%. Ya banyak faktor lah, harga komoditas, kemudian penerimaan dari sektor migas mineral yang jauh lebih besar. Tapi kan poin utamanya bukan di situ. Kita harus berbicara pada aspek ada tidaknya premium ini, itu bagaimana implikasinya. Yang akan kita bicarakan. Betul. Kira-kira seperti itu. Kalau terhadap misalnya tadi ada beberapa keuntungan ataupun misalnya kelemahan dari penghapusan premium tersendiri, tapi kita melihat bahwa di grassroots khususnya banyak masyarakat yang tetap ingin menggunakan premium terkait dengan harganya murah, kemudian tidak ada alternatif yang sebetulnya memang bisa dikatakan itu seimbang dengan
mereka mengeluarkan uang terkait dengan hal pemenuhan BBM tersebut gitu. Dan gimana sih sebenarnya kalau dari Mas Fadli sendiri melihatnya dampak khususnya adalah orang-orang yang berpendapat rendah tetapi harus menggunakan kendaraan seperti supir angkot, bus dan lain-lain sebagainya. Oke, sebenarnya begini, kalau sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai penghapusan premium ini dan bagaimana implikasinya, kita harus memperjelas dulu aspek-aspek yang semua orang pasti menyepakati. Ya, yang pertama adalah kita semua sepakat bahwa kelestarian lingkungan adalah hal yang tidak bisa ditawar, itu satu. Yang kedua, kita sepakat bahwa seluruh alokasi pemerintah, apapun namanya termasuk subsidi, harusnya dialokasikan untuk hal-hal yang jauh lebih produktif. Ya. Yang ketiga adalah ini mungkin agak berkebalikan dengan poin sebelumnya. Yang ketiga adalah kita semua sepakat bahwa daya beli harus dijaga. Jadi 3 poin itu kan. Yang pertama, lingkungan harus lestari ya. Ini sejalan juga dengan Sustainable Development Goals. Salah satu di antara 16 poin itu. Kemudian yang kedua adalah alokasi dari belanja pemerintah harus lebih produktif, dan yang ketiga adalah daya beli harus dijaga. Nah, kalau kita berbicara penghapusan premium, ternyata tidak semuanya bisa terakomodir kan. Ya. Nah, untuk memastikan apakah misalnya kalau kita berbicara pada aspek premium dicabut, kemudian itu akan berdampak kepada masyarakat menengah ke bawah khususnya. Mari kita lihat datanya, ya. Tapi sebelum di situ, saya pengen menyampaikan dulu mengenai implikasi terhadap lingkungan dulu ya. Jadi di sini biar kita lebih clear gitu ya. Betul. Jadi nanti kesimpulannya di akhir, agar kita lebih clear perlu tidaknya penghapusan premium ya BBM RON 88 ini, maka kita harus melihat implikasi terhadap 4 aspek. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah beban anggaran, yang ketiga adalah Pertamina itu sendiri, dan yang keempat baru ke masyarakat. Yang pertama adalah dari sisi lingkungan ya. Dari sisi lingkungan kita tahu bahwa kalau kita refer ke jenis BBM yang ramah lingkungan itu kan kita refer ke Euro 4. Ya. Atau equal to BBM RON 91 ke atas. Nah, itu. Artinya apa? Klasifik jenis premium BBM premium ini sudah tidak masuk. Karena ini akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan, itu satu. Yang kedua juga kalau kita menggunakan kendaraan pasti terasa lah ya. Kalau misalnya kita menggunakan premium dan yang di atasnya dari sisi maintenance pasti lebih mahal kita menggunakan premium. Dan yang kedua dari sisi speed. Tapi saya tidak menyarankan siapapun untuk ngebut di jalan ya. Betul. Harus selalu aman dalam berkendara ya. Tapi memang kalau kita merasakan dari sisi speed lebih mulus aja kalau menggunakan pastinya yang speknya di atas. Sehingga di sini dari sisi lingkungan kita mengetahui bahwa memang penghapusan premium memang secara kebijakan pun memang harus segera lakukan. Yang menjadi aspek yang menjadi concern adalah teknisnya. Ini kan sebenarnya managerial art saja. Apakah langsung di satu kali boom gitu ya, atau mau secara bertahap. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia kan sebenarnya kalau kita lihat size ekonomi kita ya, agak menarik jika kita mengetahui fakta bahwa ternyata Indonesia adalah salah satu di antara 7 negara yang masih mengkonsumsi premium. Di mana kalau kita bandingkan dengan 6 negara lain, sebenarnya kita bisa kok naik speknya gitu ya, spek BBM-nya gitu. Kita lihat perbandingannya misalnya Ukraina, Mongolia, Uzbekistan, Bangladesh, itu kan negara-negara yang sebenarnya kalau kita bandingin ya kita bisa kok naik ke atas gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah implikasinya terhadap budget kita. Kan ekonom sudah menghitung kira-kira begitu ya, bersama dengan para engineer sudah menghitung bahwa nilai keekonomian itu berada di BBM RON 92 ya. Oke, kita berpegang pada itu. Artinya apa? Jika premium dihapuskan, maka jika premium RON di bawah RON 91 dihapuskan, maka kita akan lebih banyak menggunakan BBM dengan spesifikasi di atas 91. Nah, tentunya dari sisi ekonomi masuk ke harga keekonomiannya, sehingga berimplikasi positif terhadap budget kita. Jadi beban subsidinya tidak sebesar yang lalu ya. Pun jika pemerintah ingin mempertahankan alokasinya, maka bisa direlokasi ke aspek-aspek yang lebih produktif. Atau bisa direlokasi misalnya untuk mungkin secara parsial, karena nggak mungkin juga secara keseluruhan ya, untuk membangun kilang atau refinery untuk kita memproduksi BBM dengan spesifikasi di atas 91. Kenapa? Karena menurut data ya, untuk memproduksi BBM dengan spek standar Euro 4 itu kita masih yang bisa produksi baru di refinery Balongan sama Cilacap. Berarti nggak banyak ya sebetulnya? Hanya dua aja. Ya, hanya 2 ada potential refineries. Jadi kita harus memang invest lebih di situ. Ya.
Belum lagi sejak 2018 yang lalu memang sudah diprediksi, kalau tidak salah rilisnya Dewan Energi Nasional ya, bahwa sampai 2050 pun kita masih akan tergantung sama minyak. Gitu. Tapi pertanyaannya minyak yang mana? Minyak yang mana? Ya, minyak yang penting murah tapi ngancam lingkungan, atau minyak yang betul banget. Ya kira-kira seperti itu. Tapi Mas, kalau misalnya dari saya ada pertanyaan terkait dengan sisi lingkungan, dan memang Pertamina itu sekarang sedang membangun atau menggerakkan salah satu kegiatan yang mereka gencarkan, yaitu program Langit Bersih. Program Langit Biru. Di program Langit Biru ini sebetulnya memang yang disubsidi untuk menggantikan premium itu adalah dari Pertalite. Dan kita tahu Pertalite itu ada juga RON 90. Yeah. Nah, kenapa kalau misalnya seperti itu yang ada di bayangan saya pribadi ya Mas ya, kenapa kita nggak coba subsidi di Pertamax?